Fox, boleh nih ya, aku sedikit reminder buat teman-teman peserta semua untuk segera on cam, karena sebentar lagi acara bakal segera dimulai. Oke, aku mau lihat dulu nih, udah pada on cam belum? Oke, karena kelihatannya masih banyak yang belum on cam nih ya, boleh aku remind sekali lagi buat semua peserta untuk on cam selama sesi acara berlangsung. Oke. Oke, karena kelihatannya udah banyak yang on cam ya, jadi aku juga mau mastiin nih buat kalian semua udah pada semangat gak sih pada pagi hari ini? Boleh dong ketik siap di kolom chat kalau teman-teman udah siap banget ngikutin rangkaian acara hari ini. Oh ya, aku lihat dulu. Oke, wah mantap nih, keren banget sih memang ya. Semangat yang luar biasa, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Oke nih, karena kelihatannya udah pada on cam dan excited buat acara hari ini, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fox. Oke, sepertinya kalian semangat banget ya. Oke. Perkenalkan, aku Ajila Hidayat selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Jadi agar acara ini tuh berjalan dengan lancar, aku akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan, kata sambutan oleh Lead GDGOC Unsri 2026, yang ketiga ada sesi dokumentasi, yang keempat ada info session, yang kelima ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri, yang keenam ada sesi Q&A atau tanya jawab, yang ketujuh ada ice breaking, yang kedelapan ada penutup. Jadi itulah agenda yang bakal kita laksanain pagi ini. Jadi keep your attention for this session karena bakal banyak banget insight and knowledge baru yang bakal kita dapetin nanti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian kegiatan acara pada hari ini nih, yaitu penyampaian kata sambutan dari Kak Andini Marsha Daniswara selaku Lead GDGOC Unsri 2026. Kepada Kak Andini, waktu dan layar dipersilakan ya Kak. Oke, thank you Angel. Aku izin take over ya. Halo, hai folks. Gimana nih kabar kalian di pagi Sabtu yang cerah ini ya? Mungkin aku mau tes ombak dulu nih pada teman-teman yang udah hadir. Ada 125 peserta ya. Wow, ini beneran banyak banget sih. Dan semoga seiring berjalannya event ini semoga nambah terus ya untuk pesertanya. Nah, aku mau coba mungkin absen dulu ya. Coba di kolom komentar coba kasih persentase atau rating seberapa excited kalian untuk mendengarkan paparan materi dari speaker kita pada pagi hari ini. Yuk, coba ramein di kolom chat. Oke, 1000. Wow. Oke. 1019, 12. Oke, ini kayaknya sama semua ya, beneran se-excited itu ya untuk mendengar materi Edo pada pagi hari ini. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman untuk di kolom chat ini, first of all aku mau ngucapin thank you so much buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan menyempatkan dirinya untuk join ke event kita pada pagi hari ini, yakni Secure Computer User. Dan juga aku mau mengucapin terima kasih pada teman-teman panitia yang telah mensukseskan event ini sehingga bisa ke titik akhir sekarang ini, yakni berlangsungnya event kita. Dan yang seterusnya itu aku mau ngucapin terima kasih pada speaker kita pada event kali ini, yakni Kak Edo Pratama yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi speaker pada event kita kali ini. Nah, mungkin beberapa teman di sini udah ada yang tahu atau yang udah belum tahu gitu ya. Jadi Kak Edo Pratama ini dulunya itu salah satu core team di GDSC ya dulunya. Jadi Kak Edo ini dulunya core team cyber security juga di tahun 2023. Jadi udah pasti beneran expert di bidangnya, beneran udah sepuh banget di bidangnya nih guys. Jadi silakan buat teman-teman yang udah hadir sekarang ini kalau misalnya kepo atau penasaran nih seputar dunia keamanan data atau seputar cyber security gitu ya. Jadi kalian langsung aja jangan takut-takut, jangan sungkan untuk bertanya langsung karena hanya di event inilah, hanya di waktu inilah kalian bisa
dapat kesempatan untuk bertanya langsung pada expertnya gitu. Oke, mungkin dari aku nggak usah panjang-panjang lagi karena dari kalian pasti udah nggak sabar banget ya untuk dengar materi dari speaker kita saat ini. Jadi silakan menyimak eventnya dengan baik. Silakan semoga kalian bisa dapat ilmu baru, benefits baru dari event kali ini dan ya enjoy the event guys. Thank you folks. Aku balik lagi ke Angel. Baik, terima kasih kepada Kak Andini atas kata sambutannya. Boleh di take notes ya guys atas kata Kak Andini tadi, biar bisa dijadiin reminder buat teman-teman untuk tetap enjoying the session hingga akhir acara. Nah, oke, sebelum kita lanjut nih, kita ke agenda utama kita nih, yaitu masuk ke sesi dokumentasi atau foto bersama yang akan dipandu oleh dokumentator kita. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Silakan kepada panitia dokum untuk langsung dipandu aja sesi dokumentasinya. Oke, halo semuanya. Boleh buat teman-teman untuk on cam. Jadi sesi foto yang pertama itu formal, yang kedua yang kedua itu gaya GDG kayak gini, yang ketiga itu gaya memegang barang terdekat kalian. Oke, yang pertama dulu ya, boleh gaya formal. Dari slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Next, di slide kedua. Di slide kedua, oke. 1, 2, 3. Boleh slide berikutnya di slide ketiga. Di slide ketiga, kan 1, 2, 3. Oke, boleh buat yang kedua itu menggunakan yang kedua itu gaya GDG kayak gini, tangannya boleh. Oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide kedua, 1, 2, 3. Boleh, slide ketiga. 1, 2. Bentar, guys. 1, 2, 3. Oke, buat gaya terakhir yaitu gaya memegang barang yang ada di sekitar kamu. Oke, udah siap teman-teman semua? Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi yang di slide kedua. 1, 2, 3. Wow. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih kepada Kak Aliza ya. Wah, kita udah sampai di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu info session atau materi dari Kak Pratama SP.
speaker kita pada event kali ini. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Edo, gimana kabarnya hari ini? Halo, halo. Pagi. Alhamdulillah ya sehat. Oke, Kak Edo sebelum mulai penyampaian materinya, boleh nih buat kakak perkenalan dulu ke teman-teman peserta semua. Oh, kenalan ya? Halo semuanya, kenalin. Saya Edo, masyarakat biasa. Alumni Unsri juga, mungkin teman-teman. Ini 2000 berapa ya? 2000, paling kecil 2000 berapa angkatannya? 2025 ya? 2025, 2024. Nah, mungkin tahun 2022, 2023 masih ketemu. Saya alumni SK, Sistem Komputer angkatan 2021. Mungkin kalau di 2025 masih ketemu tuh kayaknya. Saya ini bahasa Palembang pakai bahasa dengan ini bahasa Indonesia nih. Palembang kali ya. Saat ini aku di Jakarta. Saat ini posisinya di security engineer di perusahaan swasta gitu kan. Mungkin saya kenal untuk teman-teman nanti yang bakalan ke Jakarta, mungkin ayo kita nongkrong gitu, ngopi. Asik. Oke, itu aja sih, mungkin nggak ada yang menarik. Oke, udah pada kenal nih ya sama Kak Edo tentunya. Pasti teman-teman udah nggak sabar kan buat dengerin penyampaian materinya nih. Jadi langsung aja buat Kak Edo, waktu dan layar dipersilakan ya Kak. Oke, izin. Saya teman-teman. Di sini apa? Baik. Masuk nggak? Share screen-nya. Tes. Ada kok Kak, ada, aman. Ada. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Ini hari libur ya. Long weekend nih, panjang banget nih liburnya sampai hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ya teman-teman liburnya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari GDG Unsri ya. Kalau dulu kan GDSC, zaman kakak dulu di GDSC, nah sekarang udah GDG ya. Oke. Kakak coba sharing lah ke teman-teman untuk materi secure komputer. Sebenarnya ini untuk awareness baik gitu kan, karena ini fundamental kita lah. Karena kan apalagi ini banyak teman-teman sekarang udah penggiat IT, penggiat di digital lah gitu. Karena ya selain aset offline kita, tubuh kita offline, ya tubuh kita juga ada di digital online gitu kan. Nah ini salah satu aset kita lah yang perlu kita jaga gitu, karena ya sekarang udah serba-serbi online gitu. Kalau kita nggak aware dengan kondisi-kondisi saat ini ya bisa jadi ya kedepannya impact-nya ntar kita ya ada aja kendalanya gitu, karena data-data kita itu kan sekarang udah bersifatnya di digital sekarang. Jadi itu kita perlulah aware dengan device kita, security di komputer, di device, di handphone dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin ini kita akan bahas fundamental atau sedikit lah untuk membuka wawasan lah gitu kan. Oke, selanjutnya, nah ini seperti yang saya katakan tadi, saya security engineer ya di perusahaan NASA, namanya NASA Group, sekarang di Jakarta gitu kan. Nah saya juga alumni dari Unsri angkatan 2021 gitu. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah lihat pada saat di kampus ya, mungkin dari sosial media atau dari LinkedIn. Nah untuk lebih luas lagi mungkin teman-teman bisa nih lihat-lihat di LinkedIn, karena ya di sini mungkin kalau teman-teman tertarik di security dan lain-lain bisa dilihat di sini gitu. Ini LinkedIn saya. Oke, lanjut. Nah ini fundamental security. Kenapa kita bahasnya security ya? Karena secure ya, secure itu ya security, aman ya. Nah dari aman itu ya harus ada pengamanan gitu ya dari security ini gitu. Oke, nah tujuannya apa sih dari terbentuknya security? Tentunya ada beberapa macam. Nah ini kita ambil
topik penting aja lah gitu kan. Nah, yaitu untuk mencegah kehilangan atau kerusakan dan juga pencurian atau pembocoran. Nah, ini nanti berhubungan dengan penanganan insiden. Ini baik sebelum terjadinya kehilangan atau pembocoran atau sesudahnya. Nah, ini kan bakalan diisolat ntar di insidennya itu. Nah, ini ada sumber masalah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Terkadang kita kalau hacker itu bukan dari hacker sebenarnya, atau aplikasinya jelek gitu, enggak juga. Bukan aplikasinya jelek atau hacker itu jago gitu, tapi kadang kitanya juga lalai. Jadi kita juga harus menjaga-jaga lah gitu, was-was lah, waspada lah dengan adanya ya pencurian data gitu. Nah, oke lah bencana alam kan nggak ada yang tahu ya, misalnya banjir, data kita nggak pernah laptop atau Mac kita terendam air gitu ya, nggak bisa disalahkan ya. Tapi kalau udah terjadinya kecerobohan dari kita sendiri, nah ini yang perlu kita koreksi gitu. Kita harus menjaga aset kita gitu, karena ya mungkin nggak sekarang ya aset kita itu digunakan, bisa jadi ntar 2-3 tahun atau ntar teman-teman jadi pejabat, pengusaha, atau ya hal-hal yang berhubungan dengan nanti ada lawannya gitu. Nah itu kan sangat sangat jadi permasalahan gitu jika ada kendala gitu. Jadi kita juga harus aware lah dengan diri kita sendiri. Oke, intro. Next selanjutnya. Nah, ini kita ambil contoh bagaimana sih kalau data itu sangat berharga. Makanya saat ini kita harus menjaga data gitu kan. Data itu sangat berharga. Ini ada isu di Minneapolis tahun 2003. Ini pada saat itu mereka menganalisa data kita, bukan data kita ya, data customer gitu ya. Customer itu pada saat itu mungkin ada beberapa customer lagi marak pembelian produk-produk bayi untuk hamil dan lain-lain. Nah, itu bisa dianalisa. Ini customer ini setiap bulan atau setiap per berapa minggu mengunjungi toko ini, membeli sebuah produk ini. Nah, ini kan bisa dianalisa ya kalau mereka ini sedang hamil atau sedang mempunyai anak. Nah, impact-nya apa? Impact-nya apa untuk dunia bisnis gitu. Mereka bisa saja mengirim ya mungkin broker-broker diskon ke alamatnya atau ke kontak email atau ke WA. Nah, kalau zaman sekarang ya, itu kita contohnya membeli suatu produk. Kalau algoritmanya naik itu mereka kadang kita nggak tahu nih dapat dari mana nomor kita, tiba-tiba nggak kontak ke WA, ini ada produk ini diskon. Nah ini kan mereka menganalisa dari suatu platform atau suatu e-commerce atau toko gitu ya. Nah ini data ini sangat bermanfaat untuk si toko lah gitu. Nah ini kejadian ini tahun 2003. Jadi customer-nya ini dikirim di spam diskon, di spam produk-produk yang berhubungan dengan algoritma yang mereka sering beli. Gitu kan. Kita ambil contoh lagi bagaimana sih si perusahaan itu mempelajari lah data-data kita, script atau data-data privasi. Nah itu bisa dari historical kita pembelajaran di e-commerce atau di toko ya. Nah sebenarnya data-data itu memang ini di dunia ini kita ambil contoh di dunia bisnis ya, di dunia penjualan atau toko. Nah, kita bisa menganalisa dari histori pembelian, dari metode pembayaran. Nah, kita analisa lagi ini kalau si customer ini lebih banyak menggunakan e-money atau tag money gitu. Enggak lagi menggunakan cash. Jadi mereka bisa menganalisa, oh berarti algoritma di tahun ini udah mengurangi nih penggunaan cash. Jadi mereka bisa menganalisa membeli alat-alat mungkin alat-alat untuk non tunai. Nah, mereka sering menganalisa daerah-daerah mana nih yang sering mengunjungi si toko tersebut. Ini biasanya di e-commerce ya. Atau dari percakapan di fitur e-commerce kan percakapan tuh menganalisa kalau ini lagi produk ini gitu. Sekarang kan misalnya maraknya AI, membicarakan AI. Jadi mereka coba menggunakan fitur yang namanya chatbot dan lain-lain gitu. Nah, ini jika diimplementasikan di CCTV ya. Sekarang kan teknologi udah canggih ya, CCTV aja udah menggunakan AI gitu kan. Nah, ini kan kalau data kita udah bocor, kalau kita nggak aware dengan profil ini kan sebenarnya bisa dapat di mana saja ya, sosial media atau di Google browser gitu kan. Nah, itu kan udah publik ya. Nggak jadi nggak jadi hal-hal yang baru lah gitu.
karena data kita emang udah publik gitu, mau nggak mau udah publik memang. Jadi itu ya jangan sampai publiknya semakin luas, jadi kita ya harus mensiasatin lah data-data kita itu ya. Ini kan salah satunya bisa digunakan untuk apa namanya, processing itu, trading ya, trading data gitu. Ini kan ada yang di blacklist, ada yang VIP, mungkin pejabat yang blacklist ini jahat, dan orang-orang lain itu mungkin rakyat rakyat biasa gitu kan. Nah ini digunakan untuk keperluan, mungkin ya ini kan salah satu produk penjualan juga gitu. Semakin canggih CCTV, semakin banyak ininya pembelinya. Nah ini fingerprint, nah fingerprint ini juga enggak bukan hal yang baru lah gitu. Udah banyak ya handphone, terus Mac atau laptop dan device-device lainnya bahkan absen pun menggunakan fingerprint. Nah ini fingerprint ini sekarang udah banyak juga manipulasinya dengan cara mungkin kan di tubuh kita kan ada keringat atau ada minyak gitu, ditempelkan terus diambil sampelnya digunakan untuk ya hal-hal mungkin ya hal-hal jahat gitu kan. Nah ini yang paling kritikal itu DNA. DNA itu kan data ya, data kita ya, tubuh kita ya, ini hal yang nggak bisa dirubah ya. Nah kalau ini bocor terus ya sangat mudah untuk mendiagnosa medikal, terus ya penyakit-penyakit ini kan sifatnya privasi gitu. Kalau bocor kan jadi hal-hal yang ya kritikal lah gitu. Jadi data emang sangat berharga sekarang itu. Nah ini ada berita ya, ini sudah sering lah muncul di teman-teman, mungkin sering viral waktu-waktu tersebut kan, dari PLN, IndiHome, terus Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Nah ini apa ya, sebuah organisasi atau sebuah startup instansi aja bisa bocor, apalagi kita gitu kan. Nah jadi itu kita juga harus aware lah dengan device kita gitu. Contohnya pada saat kita ke kafe itu sering tuh saya lihat teman-teman yang di kafe itu kadang ya mau ke toilet atau mau mesen apa kopi gitu kan, device-nya nggak dimatikan atau nggak di lock screen gitu, jadi ya main lewat saja gitu. Atau pada saat kuliah nih, sering banget nih saat kuliah dipanggil nih mau isi apa ya, isi jawaban ke papan tulis, lagi buka device-nya nggak dimatikan ya. Jangan aja di kampus ya, di kantor aja kadang banyak tuh teman-teman usil, entah diubah wallpapernya gitu. Teman-teman pernah gitu kejadian teman-temannya usil lah, itu hal-hal kecil lah. Kalau hal-hal yang udah bersifatnya high atau kritikal ya mereka bisa saja menyisipkan sebuah virus atau backdoor untuk remote-nya, bisa saja mencari informasi-informasi ya kredensial kan. Kalau di browser itu bisa saja menyiapkan kredensial, nah itu bisa saja dilihat di settingan. Nah bisa saja digunakan untuk mungkin nggak sekarang ya, mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Nah itu kita nggak tahu, jadi kita harus aware lah dengan device kita. Nah oke, ini ada pengenalan tentang data. Apa sih data itu? Nah kita banyak nih ngomongin data kita nggak tahu sih apa itu data. Nah data itu kan sebenarnya bisa bersifat personal atau organisasi atau sekelompok orang lah. Nah ini topik-topik intinya aja ya, berupa nomor telepon, rekaman CCTV, transaksi atau kartu kredit, atau foto. Dan masih banyak sih kalau mau dijabarin, bisa CC atau credit card, ya nomor-nomor yang bersifat konfidensial gitu kan, itu kan data-data yang berharga gitu. Nah kalau udah dikelola itu, nah itu biasanya dijadikan sebuah informasi. Nah informasi ini ya inilah yang dimanfaatkan jadi apa ya, jadi pedang lah untuk para penjahat itu melakukan sebuah apa ya, kalau bahasa security-nya eksploitasi ya gitu kan, untuk melakukan sebuah injeksi gitu kepada targeting gitu kan. Nah inilah yang menjadi tombaknya gitu. Nah ini ada pengenalan tentang ancaman atau threat. Ini mungkin sudah tadi dijabarin ya, tentang bencana alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Tapi untuk topik pada pagi hari ini ya kita akan membahas tentang diri kita sendiri gitu. Nah ini pengenalan resiko. Terkadang kalau teman-teman, mungkin banyak lah teman-teman yang masuk ke forum atau komunitas-komunitas yang seperti di Facebook ini atau komunitas lainnya, kan banyak tuh data breach. Ini contoh kecil aja KTP gitu. Ya mungkin kita nggak tahu apa sih KTP ini. Banyak sebenarnya manfaat KTP ini teman-teman. Selain dari banking ya, banking mungkin oke lah sekarang udah diakalin dengan harus live gitu, live record gitu kan, nggak bisa. Nah tapi kalau kita mau ke
registrasi lain itu kan yang hanya perlu foto KTP dan foto kita dengan KTP itu kan sangat bisa digunakan gitu kan. Nah mungkin nggak tahu nih, nah pada saat kita menggunakan sebuah mungkin aplikasi atau resource tersebut, baru ketahuan, oh sudah digunakan, padahal kita belum pernah gunakannya gitu. Atau kalau teman-teman mau beli barang sesuatu yang perlu cek checking BI itu ntar cek data-data keuangan dan lain-lain kita bermasalah atau enggak itu kan, di OJK dan lain-lain gitu kan. Nah itu bermasalah, padahal kita nggak pernah bermasalah, pernah ngutang, nggak pernah pinjol gitu. Tiba-tiba ditolak karena wah udah banyak tunggakan, udah banyak permasalahan dan akhirnya di blacklist gitu. Karena ini salah satu impactnya gitu kan. Jadi ya kita harus aware lah gitu. Banyak tuh kadang nyimpan foto di apa ya di laptop gitu. Pada saat kita mau servis laptopnya rusak, ya kita nggak tahu ya. Ya banyak kan isu-isu yang servis ambil data gitu terus disebar gitu kan kita nggak tahu gitu. Tapi kan udah ada isu-isunya gitu kan. Nah itu impactnya gitu. Ya selain dari itu ya financial loss ya berhubungan dengan keuangan, availability of resource ya keterbatasan sumber resource kita gitu. Jadi kita nggak bisa ngakses apa-apa gara-gara udah pakai gitu. Fraud ya, fraud ini ya apa ya, crawling keuangan kita gitu. Jadi yang merugikan kita lah gitu. Terus data loss dan lain-lain itu sama aja gitu. Nah ini pengenalan keamanan, nah ini tolak ukur atau bisa dibilang ISO-nya lah, atau bisa dibilang paduan lah itu information security dari keamanan tersebut gitu. Nah, oke, ada confidentiality, authenticity, integrity, availability, dan non-repudiation. Nah ini kan saling berhubungan. Bagaimana sih data kita itu aman gitu, integritasnya terjamin gitu, terus ketersediaannya terjamin gitu, kerahasiaannya terjamin. Ya itu kan hak kita ya, data kita jangan sampai orang lain itu tahu atau menggunakan gitu. Jadi kita harus jaga itu sebaik-baik mungkin data kita ya. Bagaimana ya kita harus aware dengan hal-hal yang punya milik kita gitu. Nah, apa sih implementasinya? Ini kita ambil contoh di device ya. Kita bisa mengaktifkan antivirus, firewall, terus jika kita ada akun ya, ya passwordnya kita harus strong gitu, jangan passwordnya singkat-singkat atau ya apa ya nama terus tanggal lahir itu dihindarin ya, cobalah pakai password yang kombinasinya itu kuat gitu. Jadi tuh untuk melakukan sebuah ada namanya teknik brute force gitu. Kalau mungkin ya selain dari aplikasinya nggak menerapkan penanganan di situ, kita juga harus aware gitu. Biar misalnya ada orang yang brute force, ya kita udah wah nggak bisa nih karena kombinasinya udah sangat berat gitu. Jadi itu mereka butuh waktu lama gitu kan. Nah itu juga salah satu persiapan lah gitu kan. Terus maintaining. Nah maintaining ini biasanya mau kejadian atau sudah kejadian. Nah itu bisa dilakukan dengan cara backup. Ini biar kejadian nanti bisa dilakukan backup. Terus update patch. Nah ini kita kalau kita yang Windows ya Windows itu kan sering tuh update patch gitu. Nah itu teman-teman ikutin aja walaupun bisa dibilang berat ya nantinya kan device-nya, tapi itu kan mereka mengupdate itu karena ada isu biasanya itu ya ikutin aja gitu. Terus resource of monitoring. Nah ini tuh kita lebih ke monitoring. Misalnya kita lihat nih RAM kita tinggi, terus storage kita tinggi, apa ini rupanya ada file exe. Nah kita nggak tahu file apa itu, tiba-tiba jalan terus. Nah, kita analisa, oh rupanya ini malware. Nah itu kan kita juga harus aware, apakah kita hapus, ya kita hapus lah pastinya kalau itu malware gitu kan. Jadi kita harus ya aware lah gitu kan. Reaksinya apa? Ini reaksi-reaksi fundamental mungkin ya dimatikan misalnya. Nah dia masih low gitu. Kalau dia pakai network ya ini DOS, biasanya di DOS ya disconnect aja. Biasanya terjadi di jaringan-jaringan apa ya publik gitu kan. Nah ini kan sering isu di jaringan publik ini ya kita disconnect aja gitu kan. Nah jika dia aplikasi ya install gitu kan. Terus jika dia udah kejadian baru di install. Nah ini ada sampel-sampel zaman dulu ini. Nggak tahu nih zaman sekarang kayaknya Mas Diga menggunakan seperti ini. Jadi itu kalau di ATM itu kan ada PIN ya. PIN itu bisa diduplikat untuk apa nih table-nya ya, table PIN itu bisa diduplikat untuk mereka nanti jadi fake gitu. Mereka nggak bisa ngeklik ntar dipaduin dengan
file yang untuk masukkan ke dalam kartu itu kan. Nah itu ntar dia nggak masuk ke dalam itu, cuman ntar dia menyimpannya di bawah gitu. Nah pada saat dikiranya nyangkut, nah itu mereka ambil gitu kan. Nah ini yang fungsinya table ini, ntar mereka menganalisa dari minyak atau keringat tubuh kita itu. Nah itu kan ntar kodenya kan masih itu aja yang diulangin. Nah mereka hanya perlu menebak itu saja sebenarnya gitu. Nah terus ada bajakan, yang bajakan-bajakan ini juga perlu diwaspadain. Kalau dulu kan Windows gratis, Rek, gitu. Ya hal-hal yang gratisan itu ada maksud terselubung sebenarnya. Nggak mungkin dia ngasih secara gratis nggak ada maksud terselubung ya. Mungkin dia nge-remote device teman-teman gitu kan. Terus mencari informasi-informasi yang kiranya sensitif gitu kan ya. Gitu. Zaman dulu nih juga ada kan, nggak tahu ya sekarang ya, beli beli laptop ini dulu dibuka, bisa dicobain gitu kan, dicobain ya kalau lagi iseng masukin aja flash disk, masukin file, ntar jika ada yang beli itu kan nggak perlu install, udah diinstal, mereka hanya install Microsoft paling kalau zaman dulu itu. Kalau ada orang iseng masukin flash disk, masukin backbone dan lain-lain, udah ntar kalau ada yang beli misalnya filenya apa, kalau yang belinya orang-orang penting atau ada file-file atau ada kredensial yang penting ya ditarik sama si hackernya itu, si penjahatnya itu. Tuh. Nah ini awareness dari FBI dan Mars juga, ini bisa kita lihat ya. Kalau FBI dia menyarankan untuk menutup kamera kita sama mikrofon kita kalau lagi nggak digunakan untuk menjaga-jaga supaya biar aman. Nah kalau Mars ini tuh dia udah otomatis tutupnya itu kalau nggak digunakannya itu. Nah itu kita lihat aja orang-orang petinggi aja dia takut ya, apalagi kita gitu kan ya. Kita kan nggak tahu depannya kita bergelut di bidang apa gitu. Nah ini basic lah gitu. Ya ini walaupun basic, cuman kebanyakan ya saya juga lihat bahkan penggiat IT pun juga jarang menerapkan ini. Misalnya mau ke toilet dan lain-lain itu jarang dimatikan atau jarang di lock screen gitu. Udah sering itu kejadian, pada saat di audit ISO 2701, wah kena semua. Karena ngapa? Kok nggak di lock screen device-nya, karena ya mungkin udah terbiasa kali ya, udah apa, udah merasa aman, nggak ada yang aman. Kita nggak tahu orang-orang itu kadang ya niatnya apa gitu, hanya iseng atau ada hal-hal yang bermanfaat bagi dia gitu kan. Terus sistem operasi. Nah sistem operasi ini banyak ya, ini diantaranya aja ada Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris dan lain-lain gitu kan. Nah, adapun fungsi-fungsinya ya mungkin ya ini teman-teman udah pada tahu lah, udah belajar tentang bagaimana cara mengontrol input dan output, mengolah file dan folder, menangani resource, mengamankan perangkat dan data gitu. Nah, aktivitas-aktivitasnya ini yang perlu kita lihat dari OS-nya itu. Kan OS itu terkadang memberikan benefit lebih gitu. Apakah dia update patch? Nah, patch ini biasanya kalau yang versi apa ya, user itu biasanya rajin, tapi kalau yang open source itu kadang tergantung komunitas ya, mereka update gimana gitu. Terus penggunaan antivirus dan firewall, nah ini sebaiknya dihentikan antivirusnya. Ya mungkin kalau teman-teman yang kebutuhannya untuk research, ya di-stop aja di VM. Tapi kalau untuk main activity itu aktifin semua, jangan dinonaktifkan gitu. Karena ya kita nggak tahu yang mainnya di mana ya. Bisa aja kita mainnya di luar, di global browser, global network gitu kan ya. Itu kan juga jadi sarang serangan gitu ya. Oke lah kalau kita yang kenal. Nah kalau di kantor atau di sekolahan, teman-teman atau partner-partner kantor yang kenal kan jadi isu gitu. Sampai ke data breach. Nah sebenarnya sih kalau kita ambil analisa, kebanyakan data breach itu dari individual awalnya. Jadi itu kita, anggaplah saya mengakses sebuah GitHub. Saya GitHub, ada freelance dari luar negeri, kita nggak tahu nih, download aja lah langsung git clone gitu kan, kita running, tiba-tiba running juga scriptnya. Kita lagi di kantor nih, kami project freelance, udah sampai kantor, masuk lokal, mana-mana, pas di audit rupanya dari device kita, karena kita running
sebuah program yang kita nggak analisa lagi kalau itu ada remote ke mereka gitu. Itu juga teman-teman kalau developer ya, atau ada kerjaan luar negeri yang nggak luar negeri aja sih, di Indo yang berbaur di code, coba dianalisa dulu lah, jangan langsung di ini diambil gitu kan. Terus enkripsi ini mungkin otomatis lah dari para ini vendor-vendor gitu, ya udah jangan di decrypt, biar aja enkripsi ini biar nggak bisa di ini dibaca gitu. Konfigurasi akun user ini udah default aja semuanya gitu. Nah, ini fitur-fitur penting di Windows 10. Oke, ini jadul banget ya Windows 10, kadang udah Windows 11 gitu, udah nggak apa-apa. Ini sebenarnya materi lama, tapi masih sering kurang diimplementasikan lah di sebagian orang, jadi perlu diperluaskan lagi nih biar diimplementasikan, karena ya sangat penting itu. Terus ini Windows ya ini udah telan default lah gitu kan, firewall, defender. Nah ini kalau teman-teman di network, developer dan lain-lain itu sering tuh mati-matiin firewall, mati-matikan defendernya biar nggak keblok WAF, atau PowerShell-nya matikan semua biar nggak keblok gitu. Tapi lupa lagi dihidupkan gitu. Ya udah, ntar kalau mainnya di luar tiba-tiba masuk, udah itu. Karena kita ambil logika lah, di device itu komputer atau handphone. Teman-teman kalau mengizinkan suatu program, apalagi bentuknya root, itu kan otomatis semuanya ya. Kita mengizinkan semuanya, ya bahkan dia masuk ke rumah kita izinkan, ya udah. Terserah mereka mau ngapain, orang kita udah izinkan gitu kan. Nah itu, jadi itu ya jangan sembarang diizinkan gitu. Pilih-pilih lah gitu yang harus diizinkan gitu. Oke, dari option, backup option, encrypt, ini udah tadi yang lain-lain gitu. macOS ini mungkin teman-teman yang sering pakai macOS mungkin ada kontrol, time machine dan lain-lain. Nah itu lalu default semua sih, jangan dirubah-rubah ya kalau kita bukan kebutuhannya di reset gitu. Kalau di reset pun kadang kena lock gitu. Jadi itu ya banyaklah hal-hal yang semestinya jangan dioprek. Nah kalau mau dioprek ntar teman-teman ya clone di VM aja, walaupun agak berat ya cuman lebih safety gitu kalau untuk reset gitu. Nah ini ada pengalaman tentang malware. Nah di malware ini ada banyak. Di antaranya ada virus, trojan, wolf, spyware, atau rootkit. Ya ini sama aja di sebenarnya, cuman beda penyebutan dan fungsinya. Contohnya misalnya virus itu ya mungkin dia yang sering muncul di pop up, ada lain-lain lah gitu, sama aja sampai ujungnya ke blue screen gitu. Nah ini sama saja di malware. Membeda-beda aja, ada yang bisa nge-get ini data, ada yang bisa nge-encrypt, ada yang bisa nge-kunci gitu, ransomware kan. Terus ada yang tujuannya menghapus data gitu, dan lain-lain lah gitu. Nah ini biasanya terjadi pada saat kita melakukan sebuah download lah aplikasi atau Excel bajakan-bajakan gitu. Nah ini kan kita nggak tahu, kecuali teman-teman kalau bajakan nge-reverse dulu baca apa isi yang dibajaknya ini. Nah oke. Kemudian kalau teman-teman langsung percaya, ya udah itu kita nggak tahu di dalamannya. Boleh saja teman-teman bajakan, cuman baca dulu isi dalamannya apa gitu kan, jangan langsung diinstal. Cuman kalau teman-teman ini nggak ngebaca isi dalamannya, kodenya, ya jangan, karena ya itu penyakit ransomware dan lain-lain tadi itu, malware itu bisa saja ini menggerogoti gitu kan. Nah ini tahun berapa ya, tahun 2023, zaman berapa ya, 2021 waktu itu kalau nggak salah, 2022 COVID. BS ini pernah bocor, Lockbit. Nah ini di dark web banyak ini dulu bisa di teman-teman ambil gitu. Ini ransomware. Nah, ransomware ini yang mengunci device-nya. Jadi itu si BS ini sensornya itu dikunci, jadi nggak bisa masukin kemana-mana gitu, nggak bisa akses gitu. Jadi itu bermasalah semua. Nah untuk nebusnya ya, nebus kuncinya itu mereka harus bayar gitu kan. Nah kalau enggak ininya dibocorin data-datanya gitu, dan alhasil dibocorin dengan mereka gitu. Nah ini ciri-ciri malware ini udah radikal ya. Ya sering lah blue screen. Ya kadang blue screen tuh banyak ininya apa ya, diagnosanya gitu, bisa jadi dari RAM dan lain-lain. Nah tapi yang paling sering terjadi itu ya dari malware tersebut. Ya kalau udah nggak ada
RAM-nya bagus, apanya bagus, ya udah malware itu. Kita lihat aja story yang pernah diaksesnya apa. Kalau dia sering lakukan aktivitas-aktivitas yang seperti bajakan gitu, atau nonton-nonton video yang bajakan gitu, yang gratisan, ya udah berarti diagnosanya sumbernya dari situ. Nah ini ada antivirus, mungkin ini bayar semua ya, beberapa yang bayar. Ya ketahuilah kualitas itu ya pasti dari harganya lah gitu. Efektivitas, frekuensi update-nya, efisiensinya itu pasti dari lisensi kita. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang nggak mikir-mikir tentang uang ya kalau ngeluarin tentang security ya. Itu mereka ya udah berapa uangnya yang penting aman gitu. Yang penting datanya nggak bocor. Yang penting datanya nggak sampai ke lawan ini ya, lawan saing gitu. Nggak sampai ke orang-orang jahat gitu. Ya berapa aja dibayar pasti karena ya itu dia data itu nggak berharga gitu. Tuh, ini yang terkenal semua ini, cuman ya bisa dikatakan ya harganya lumayan juga nih karena ya mungkin dia kompatibel dengan semua device, semua OS, semua arsitektur gitu kan. Terus lebih efektivitas, nggak banyak pop up gitu, nggak banyak ininya apa. Kadang itu banyak pop up ya, alert lah gitu, males lihatnya gitu kan. Baru mau lihat device aja udah muncul ininya, pop up desktopnya gitu. Nah ini antivirus ini bekerjanya bagaimana sih? Nah mereka tuh ya ini yang basicnya yang scanning. Misalnya kita bisa otomatis atau bisa dengan manual. Kalau otomatisnya mungkin langsung nih scan ada alert nih, ada virus langsung di clean. Nah kalau yang manual kita otomatis nyari manual, ntar kita scan, cari lagi manual scanning gitu kan. Ini hasilnya clean, karantina ini jika udah ada kejadian di karantina terus dicek apakah positif atau false positif. Kalau false positif ya biarin aja, kalau positif langsung tuh diremediasi, di-delete atau diperbaiki dan lain-lain. Nah ada pun limitasinya ya, mungkin ya limitasi deteksi ya terbatasan lah karena ya berkembang juga kan tentang dunia perteknologiannya itu kan. Nah, terus di internet, nah di internet ini kita juga harus pilih-pilih nih, sering banget tuh pembocoran data terjadi di internet ya, dari pencurian identitas, ya mungkin PI, Personal Information Identity, terus penipuan melalui vouching, mungkin yang sering kalau kuliah sama dosen-dosen itu sering bahas-bahas vouching, social engineering. Nah ini sering terjadi di dunia nyata untuk mengambil apa ya, densial yang tidak dibutuhkan. Contohnya teman-teman nanya nama orang tua, alamat, itu kan social engineering ya, santai aja ngobrolnya. Tiba-tiba dia ada masuk ke terhubung untuk manfaatkan dari informasinya. Terus malware yang tadi ya, terus keamanan anak ya, ini kan banyak nih karena anak-anak ini sebenarnya sekarang ini yang paling penting itu asetnya ini anak-anak kecil, karena anak-anak kecil ini sangat mudah untuk ditipu, terus ya nurut gitu karena mereka keterbatasan informasinya masih minim gitu. Jadi ya target sekarang ini orang itu mengumpulkan data tuh sejak dini ya. Jadi pada saat mereka udah besar baru data digunakan gitu. Cyberbullying, ya medsos itu lain-lain lah, ini sudah terjadi lah dan lain-lain gitu. Makanya internet ini ya plus minus lah, ada jahatnya, ada baiknya gitu kan. Nah ini ada browser ya cukup baik lah browser ini. Ada browser jahitnya namanya Tor browser atau Union. Nah itu browser yang semuanya ke dark web, ya hindarin aja lah gitu karena ya itu hal-halnya sangat berbahaya lah kalau diimplementasikan ya. Cuma untuk edukasi atau untuk pembelajaran oke aja gitu, cuman untuk hal-hal kriminal itu bahaya banget tuh Tor browser itu. Nah ini untuk anak-anak. Nah Tibdo ini sebenarnya platform yang bahaya ya untuk anak-anak ya, karena banyak ini apa mereka tuh mencuri data dari sini dengan memasukkan nama, tanggal lahir dan lain-lain. Kan anak kecil kan nggak tahu sekarang itu fungsinya orang tua atau kakak atau mbak-mbak semua ya, edukasi ke adik-adiknya itu untuk diawasin lah gitu, karena ya udah banyak tuh anak-anak kecil main Roblox gitu kan, wah isinya pada toxic semua, dari kecil aja udah jadi
jadi ini jelek ini edukasinya gitu, karena perlu diawasin lah gitu. Karena ya sasaran paling empuk ya anak-anak, karena mereka minim masih ininya, informasi-informasinya. Nah, mereka itu aset yang paling berharga sebenarnya. Nah, ini untuk keamanan di browser. Di browser ini ya kita perlu konfigurasi keamanannya, itu privasinya ya. Kalau nggak perlu banget dengan browser itu ya cookie jangan disimpan. Jangan disimpan karena ya bahaya selain untuk kita, untuk orang lain. Karena kalau orang lain akses ke device kita nih, nyangkut di cookie mereka nih. Maaf Kak, waktunya 15 menit lagi ya Kak. Oh, siap. Waktunya 15 menit lagi. Oke, Ya. oke. Jadi itu Lanjut Kak. Oke, nah tadinya tes dan lain-lain lah gitu. Nah ini bisa dilihat mungkin ya menginstal plugin keamanan dan lain-lain gitu. Gunakan HTTPS. Mungkin kalau nge-deploy boleh lah di HTTP, cuman kalau udah di public ya langsung HTTPS lah gitu. Misalnya berapa sih? Ini udah fiturnya mungkin saya dilihat ya. Ini sebuah informasi-informasi kejahatan kebanyakan dari informasi seperti di sini, WA lah, di fitur-fitur seperti ini. Ini lanjut aja ya ke yang penting gitu. Nah ini ke informasi-informasi berita gitu. Nah di berita-berita sekarang banyak tuh kayak isu rekrut anak lewat medsos dan lain-lain gitu kan. Itu ya medsos ini ya tempat menyebarkan hal-hal yang kurang baik gitu sebenarnya gitu. Jadi itu kita harus ngefiltering karena banyak isu-isu hoax gitu kan. Nah kita makanya isu hoax jadi kita harus ngefiltering sebenarnya. Nah ini fitur-fitur di Instagram. Di Instagram itu dulu ada fitur-fitur yang masukin seperti ini ya, data, KTP, nama ibu, tanggal lahir. Nah ini kan dimanfaatkan untuk orang-orang jahat. Mereka free banget dapat informasi seperti ini hanya menggunakan sebuah fitur ini gitu kan. Nah jadi kita harus was-was. Banyak itu fitur-fitur yang nge-share lokasi. Nah itu lokasi itu sebenarnya kurang bagus ya. Nge-share lokasi di mana. Kalau ada niatan jahat mereka langsung saja dalam lokasi tersebut. Terus medsos. Nah, medsos ini tempatnya aplikasi-aplikasi ya banyak lah informasi-informasi di sini bisa dari nama, hobi, agama dan lain-lain. Nah, ini juga kita harus perlu filtering apa yang harus dipublik dan apa yang harus tidak dipublik gitu. Nah, ini untuk password. Nah, teman-teman juga harus aware dengan password teman-teman. Ini ada fitur yang ini ada web ya untuk cek password. Nah, passwordnya jangan pendek ya. Kalau pendek itu bisa di brute force gitu dengan orang-orang gitu. Jadi ya gunakan passwordnya panjang terus di apa ya kombinasi-kombinasi gitu kan. Ini dia menganalisa kalau ini dalam waktu 2 menit aja dengan apa ya tools dan 2 menit aja dia bisa nge-crack passwordnya gitu kan. Nah, ini untuk phishing. Nah, teman-teman juga analisa dulu kalau menggunakan akun Google. Coba dulu kalau menggunakan user yang sembarangan, dia bisa login atau bisa check in, nah itu berarti fake, itu phishing gitu. Nah, yang asli kan nggak bisa kan pasti salah gitu kalau dia sembarangan gitu kan. Ini keluar udah expand, mungkin next saja. Nah di network, nah kalau zaman dulu tuh ada VPN namanya. Ini untuk Evil Twin. Karena kan udah ada VPN 2 itu agak susah Evil Twin-nya. Itu mereka cloning sebuah networknya, wifi-nya. Nah, ntar mereka membuat sebuah seperti browser, otomatis masuk ke browser dan memasukkan password. Nah, phishing-nya, tapi yang aslinya diputusin dulu gitu. Kalau teman-teman pernah pakai IndiHome, nah seperti itulah. IndiHome kan masuk ke IndiHome yang berbayar ya, di Indomaret ya. Nah, itu kan masuk ke browser. Nah, seperti itu ntar kerjanya gitu. Nah, selanjutnya VPN. Nah, teman-teman sering pakai VPN itu. VPN yang gratisan itu kadang juga bahaya. Apalagi pakai VPN gratis terus akses data lokal. Ya udah itu nggak secure. Privatnya ya privat, cuman nggak secure terus. Nah, itu coba dihindarin lah gitu penggunaan VPN yang gratisan gitu. Karena ya nggak aman, apalagi teman-teman nge-deploy di VPN yang gratisan. Udah itu langsung diambil kredensialnya ntar di publik ya sudah. Oke, mungkin itu saja
yang perlu disampaikan kembali lagi ke kakak-kakak sebelumnya. Terima kasih.